Baik, pendengar GFM yang tak setia di lama-lama Komando GFM, bertemu lagi bersama saya Bercius Purba di acara SCN Mengajar Melalui Radio. Jadi, kepada teman GEP atau adik-adik kami sekalian, hari ini saya akan membawa topik yaitu kelas 11 kimia, yaitu adalah kelarutan dan hasil kali kelarutan. Adik-adik kami dimanapun berada, nanti tolong konsentrasi, fokus ya, serius, nanti akan abang ajarin nanti dengan baik dan benar. Kalau nanti tidak mengerti adik-adik kami, bisa adik-adik kami nanti hubungi atau WA ya di 0853 6002 0303. Sekali lagi 0853 6002 0303. Ini acara ini kita ada buat kepada diri kami dimanapun berada, ini untuk membantu program pemerintah yang mengatakan stay at home, belajar di rumah, maka kami mempersiapkan untuk adik-adik kami kelas 11 dan kelas 10 untuk membantu kalian untuk meningkatkan prestasinya. Itu adik kami ya. Jadi adik-adik kami hari ini kita untuk kelas 11 dulu, mungkin minggu depan akan saya lanjutkan nanti kelas 10 kimia. Oke, kita mulai adik-adik kami, perhatikan konsentrasi, fokus ya, dengarkan aja ya. Nanti kalau tidak mengerti bisa kau tanyakan, perhatikan aja, dengarkan dengan baik ya, supaya nanti mengerti. Kalau mengerti adik kami, maka nanti bisa kau nilaimu bagus ya. Ketika nilaimu bagus, maka kau bisa bintang kelas. Ketika bintang kelas, maka bisa direkomendasikan oleh Bapak Ibu Guru melalui jalur undangan untuk yang namanya PTN ya. Jadi target kita, target kalian pun harus bisa masuk perguruan tinggi negeri, baik melalui jalur undangan ataupun mau tertulis. Maka hal yang pertama yang paling dekat itu adalah jalur undangan, gitu ya, yaitu SNPTN namanya. Kalau nilai kalian rapor bagus semester 1 sampai semester 5, maka bisa direkomendasikan oleh sekolah untuk ngambil SNPTN. Baik adik-adik kami, perhatikanlah ke depan, ya, nanti perhatikan, dengarkan, ya, adik pendengar GET, perhatikan, saya jelaskan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ini gampang ya. Jadi bahwa adik kami kelarutan itu ya, itu singkat dengan S, kelarutan. Namanya kelarutan. Bahasanya larut gitu ya. Artinya nanti bahwa kelarutan ini dikatakan nanti adikku banyaknya nanti ya, atau dikatakan nanti jumlah ya. Jumlah dikatakan maksimum ya. Jumlah maksimum dikatakan nanti zat ya, jumlah maksimum nanti zat terlarut ya, zat terlarut dikatakan nanti larut ya, yang larut gitu ya, yang dapat dikatakan nanti larut ya, yang dapat larut dalam dikatakan nanti adalah zat pelarut gitu ya, zat pelarut. Jadi berapa jumlah maksimum larutnya zat terlarut itu gitu dia. Seandainya contoh gini, gula, ya, kita masukkan gula ke dalam air, udah. Lalu berapa jumlah maksimum yang larut itu, gitu dia. Itulah nanti kita cari konsentrasinya, adik-adik kami ya. Jadi dikatakan jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam zat pelarut, gitu ya. Pada umumnya zat pelarut ini adalah air, gitu ya adik kami ya. Jadi kalau ada gini, larutan gula, apa yang terdapat di dalam? Gula dan air, gitu dia. Jadi kalau ada pun di situ sendok adikku itu hanya mengaduk gitu ya, bukan jadi sendoknya dilihat, tapi gulanya, larutan gula. Maka gulanya lah zat terlarut, lalu airnya dikatakan apa? Zat pelarut. Pelarut itu zat yang melarutkan ya, gitu ya. Zat terlarut itu artinya zat yang larut, gitu ya. Lalu bagaimana nanti untuk mencari dikatakan konsentrasi, bahwa nanti konsentrasi atau kelarutan itu sama dari itu ya, itu rumusnya nanti dikatakan adalah gram per ml, massa per molekul relatif dikalikan nanti yaitu 1000 per yang namanya dikatakan volume. Ingat ya, ini volume, volumenya satuannya ini ada di kami inilah mililiter. Jadi kalau nanti di dalam soalmu dikasih tahu liter, ubah aja ke mililiter gitu ya. Contoh 2 liter menjadi 2000 mililiter dikali 1000 ya, gitu dia. Gram ini massa, mr ini molekul relatif. Artinya molekul relatif ini
gabungan dari beberapa unsur, gabungan dari beberapa atom relatif, gitu ya. Kalau nanti, ini rumus pertama, ada nanti adik-adik kami, di dalam soal itu dia bawa nanti konsentrasi atau kelarutannya, ini ya, itu bisa nanti, ini adalah mol, dikalikan nanti 1000 per volume, gitu ya, mol. Artinya gram per ml sama juga dengan mol. Maka, ini nanti adik-adik kami bisa kau gunakan ini rumus yang pertama ini, atau bisa juga nanti kau gunakan rumus yang kedua ini. Tergantung dari apa yang diketahui dalam soal, gitu ya. Jadi kalau nanti dikasih tahu dalam soalnya gram, ya inilah gunakan rumusnya. Kalau nanti dalam soal itu dikasih tahu mol, ini gunakan rumusnya, gitu dia. Itu ya adikku ya. Jadi itulah kelarutan, mencari konsentrasi kelarutannya. Maka contoh, kalau seandainya abang buatkan contoh seperti ini ya, adik kami, contoh, kita buat aja contoh simpel ya adik kami ya, dikatakan nanti adalah, yaitu sebanyak, gitu ya, sebanyak dikatakan adikku adalah 4 gitu ya, 4 miligram ya. 4 miligram dikatakan nanti abang buatkan contohnya NaOH ya. 4 gram NaOH dilarutkan katanya ya, dilarutkan ya ke dalam ya, dilarutkan ke dalam, dikatakan dikuatlah yang namanya, abang buatkan dulu 500 mililiter, yaitu adalah air ya. Lalu ditanya, berapakah dikatakan nanti kelarutan ya, kelarutan atau konsentrasi nanti NaOH jika dikasih tahu nanti adik kami itu adalah air. Itu ketuk apa ya? Air Na itu sama dengan 23, lalu O itu sama dengan 16, lalu H itu sama dengan 1, gitu ya. Itu dia. Jadi tanya apa kelarutan atau konsentrasinya, gitu dia. Berapa dia? Maka adik kami ini langsung mana yang kita gunakan? Rumus yang pertama atau rumus kedua? Maka yang kita gunakan adalah rumus pertama. Kenapa? Yang dikasih tahu adalah gram, miligram. Ingat ya, adik kami ganti dulu miligram ini ke gram. Dibagi dengan berapa? 1000 gitu ya. Maka apa rumusnya? Maka langkah pertama kita dapatkan adikku. Langkah pertama itu jawab. Itu dulu adikku ya. Jadi harus ada dulu jawab. Gitu dia. Tidak harus jawab. Maka apa dia? Ini miligram, ini volume. Maka dapat MR-nya dari sini kan gitu. MR-nya berapa? Na 23, O 16, H 1. Kita jumlahkan semua. Maka enakan 1 sini. 1 kali 23, 23. O-nya berapa? 1. 1 kali 16, 16. H-nya berapa? 1. 1 kali 1 berapa? 1. Maka berapa MR-nya? Kalau kita jumlahkan ini adalah 40 gitu adikku ya. Jadi kita masukkan. Apa tadi rumusnya? Bahwa konsentrasi atau molaritas itu rumusnya tadi gram per mr dikali dikatakan 1000 per volume. Kenapa mesti volume ini ya? Karena ini mililiter. Adikku, oke, kita masukkan pelan-pelan. Yuk, masukkan pelan-pelan supaya terasa. Berapa gramnya? Ini gramnya kan? Maka 4. Ini kalikan dengan berapa? 10 pangkat minus 3. Kenapa Bang 10 pangkat minus 3? Karena ini miligram. Jadi harus diubah ke dalam gram, gitu dia. Lalu berapa tadi MR kita? 40 dikalikan 1000 per berapa volumenya tadi dalam air larutnya? 500. Maka 500. Tinggal mematikan. Kita matikan ya. Ini mati ya. CKCS menjadi 2. CKCS maka 10. Bagi lagi. Bisa mati ya? Maka CKCS maka menjadi berapa nih? 0,2 dikali 10 pangkat minus 3. Atau ini sama dengan adik kurla 2 dikali 10 pangkat minus 4.
Inilah dulu adik-adikku mencari kelarutan atau dikatakan konsentrasinya. Ya, saya harap abang harap kalian bisa mengerti, gitu ya. Apa kan? Jadi tergantung dari apa yang diketahui, apa yang ditanya dalam soal itu menggunakan rumusnya. Jadi kalau nanti dalam soal itu dikasih tahu gram, maka ini rumusnya. Kalau langsung mol, ini rumusnya, gitu ya. Atau contoh gini, kalau abang buatkan contoh yang kedua adik-adikku, dikatakan gini ya, yaitu adikku adalah sebanyak yang namanya ya, sebanyak dikatakan adik-adikku adalah 0,02 mol ya, mol dikatakan yang namanya AgCl. Dilarutkan ya, dilarutkan katanya adikku ke dalam ya, ke dalam dikatakan yang namanya 200 ya. Bahkan dulu oke 200 mililiter yang namanya air. Ditanya berapakah ya? Berapakah dikatakan nanti kelarutan ya? Kelarutan yaitu adalah AgCl ya. Jadi berapa kelarutan AgCl? Maka langsung kita hitung. Apa rumusnya? Tengok ya adikku ya. Ini apa ini? Mol. Maka rumus mana kita gunakan? Rumus pertama atau kedua? Rumus kedua ya. Gitu dia. Maka apa langkah pertama kita buatkan adikku? Maka langkah pertama itu adalah jawab. Itu adikku. Jangan dulu buru-buru kali. Jawab dulu kan gitu. Nanti sana sampai kira gurumu apa pula kan gitu. Asal kau jawab kan gitu. Sile-sile. Maka ini mol. Maka rumusnya sama kan molaritas sama dengan mol dikali 1000 per volume. Berapa molnya? Molnya ini adalah 0,02 atau samanya berapa deh? 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali 1000. Berapa volumenya? Volumenya tadi lah 200. Maka bisa mati kan? Maka kita matikan adikku. Cekeces. Maka berapa? 5. 2 kali 5 berapa? Masih sama. Maka 2 kali 5 sampai sekarang itu masih 10. Maka molaritas sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 2. Maka bisa kita perkecil? Bisa. Maka molaritas sama dengan yaitu 1 kali 10 pangkat minus 3, minus 1. Itu ya. Inilah dulu adik-adikku untuk mencari yang namanya kelarutan. Abang harap ini kalian mengerti kelarutan ini. Kenapa abang jelaskan kelarutan ini? Kan ada hubungan dengan KSP. Jadi kalau sudah mengerti mencari yang namanya kelarutan, maka kehasil kali kelarutan nanti itu gampang, gitu ya. Gampang. Jadi mengerti dulu di sini, adikku ya. Maka pahami dulu adikku ini yang namanya kelarutan, supaya nanti abang lajukan nanti yang namanya KSP makin gampang kalian mengerti. Maka adikku kita break dulu sebentar, kita dengarkan dulu iklan berikut supaya lebih fresh dulu ya, lebih fresh ya. Adikku tolong dulu diambil minumnya, minum dulu ya, adik. Ya. Jangan tegang kali gitu adikku ya. Oke, kita dengarkan dulu iklan berikut supaya lebih fresh ya adikku ya.
Baik, kita lanjutkan kembali adik-adik kami, pendengar setia GFM dimanapun berada, kita lanjutkan kembali pembelajaran SCN mengajar melalui radio ya. Jadi kita lanjutkan tadi sudah selesai ya kelarutannya. Sekarang masuk kita yang namanya topik selanjutnya. Ini yang penting adik-adik kami karena ini sering ditanya di ujian-ujian ya. Ini sering tanya ujian UN dan yang namanya SBMPTN gitu ya. Jadi masuk kita yang namanya, kemudian yang kedua hasil kali kelarutan ya. Hasil kali dikatakan yang namanya kelarutan. Hasil kali kelarutan atau dikatakanlah ini adikku hasil kali ya. Hasil kali ya. Hasil kali kelarutan atau diseringlah ini disingkat dengan yang namanya KSP gitu ya. Jadi kalau nanti hasil kali namanya hasil kali gitu ya. Sesuai dengan apanya ya, maka KSP ini dikatakan adalah hasil kali ion-ionnya, dipangkatkan nanti adikku dengan koefisiennya, dipangkatkan gitu ya, dengan dikatakan adalah koefisiennya. Jadi pangkatkan nanti dengan koefisien. Jadi ya ada dua kata kunci sini adikku ya.
Jadi hasil kali ion-ionnya, yang ion-ionnya itulah kau kalikan, lalu pangkatkan dengan koefisiennya. Berapa koefisiennya? Itu pangkatkan, gitu ya. Contoh, jadi gini ya, kalau adalah nanti gini, adikku ya, contohnya, abang buatkanlah yang namanya PbI2. Maka yang pertama, langkah pertama, itu harus kita ionkan dulu. Jadi ini kita harus pintar mengionkan ya. Caranya begini, ini PB, tambahkan dulu I, kalau nggak tahu ya. Jadi ini kan I2, punya si I ini, kasih aja ke si PB, kali silang dia, gitu ya. Maka ini menjadi 2 positif, bermuatan positif duluan adikku ya, mengionkannya. Baru nanti ini nanti adalah negatif, karena ini 1, minus 1 ya. Maka setarakan, PB di kiri 1, di kanan juga 1, sama. Ini kiri berapa? 2. Maka ini setarakan menjadi kali 2. Koefisiennya yang kau tambahkan adikku untuk menyetarakan. Ya. Jadi saya harap abang harap udah pintar di sini menyetarakan. Jadi kalau menyamakan ini yang penting. Kalau sudah salah menyamakan, maka sudah salah hasilnya. Ya. Maka nanti kalau disuruh mencari KSP, KSP tadi adalah KSP PbI2, yaitu dari hasil kali ion-ionnya, pangkatkan dengan koefisiennya. Maka dikatakan PB2 positif, pangkatkan koefisiennya berapa koefisiennya? 1. Kemudian kalikan dengan I negatif. Berapa koefisiennya? 2. Inilah nanti adik-adikku untuk yang namanya bagaimana mencari yang namanya KSP. Hasil kali kelarutan ionnya dipangkatkan dengan koefisiennya. Ya, ini definisinya. Lalu masuk kita adikku hubungan, langsung kita hubungan ya. Hubungan nanti ya, hubungan dikatakan adalah kelarutan dengan yaitu adalah KSP atau hubungan KSP dengan kelarutan adikku. Contoh gini ya, langsung kita ya. Kalau adalah nanti adikku adalah AX senyawa AXBY gitu ya. AXBY dengan kelarutan nanti X. S ya, dengan kelarutan adalah S. Bagaimana kan nanti dikatakan mencari KSP-nya? Maka ini dulu ionkan adikku AXBY ini. Bagaimana mengionkannya? Jadi kita ionkan, gitu ya. Bawa gini ya, dikatakan adikku AX. Jadi ionkan AX ya. AXBY kita ionkan menjadi A gitu ya. Tambah B gitu adikku ya. Maka ini Y ini kasih ke si A muatannya menjadi Y positif. Ini kan AX. Kasih ke si B muatannya menjadi X negatif. Lalu A ini sebanyak apa? Sebanyak X. Maka kita buatkanlah di sini adikku sebanyak X. B ini sebanyak apa? Y. Maka kali Y lah di sini adik-adikku. Gitu dia. Jadi harus pintar menyamakan ya. Kalau tidak bisa menyamakan, maka hasil KSP, maka adikku nggak bisa nanti kita cari. Maka belajar menyamakan. Bagaimana caranya? Gini aja. Indeks si B ini kasih ke si A menjadi muatan si A. Lalu bermuatan positif duluan gitu ya. Lalu indeks si A ini kasih menjadi muatan si B. Lalu A sebanyak X gitu dia. Sebanyak X di A di sini kan. Maka kalikan setarakan dengan koefisiennya. Kalau tadi kelarutan itu adikku di sini adalah S gitu ya. Terjadilah perbandingan koefisien, perbandingan dikatakan adalah yaitu kelarutan atau mol gitu ya, di sini mol. Kalau satu koefisien, ini kan satu koefisiennya nggak ditulis angka 1, itu sama dengan S. Kalau X maka sebanyak apa? Kali silang aja adikku. X kali X bagi 1 menjadi apa? XS gitu ya, kali silang dia. Atau kalau di sini tadi 1S, maka kalau sebanyak X, ya sebanyak X dikali S gitu ya. Kalau sebanyak Y, maka Y dikalikan dengan yang namanya adalah S gitu adikku ya. Jadi itu dia adikku, untuk yang namanya mengionkan mencarinya nanti adikku ya, supaya tahu. Maka kalau nanti ditanya KSP, maka KSP AXBY sama dengan hasil kali ini ion-ionnya. Bukan ini ya, ini ionnya. Maka kalikanlah.
kalikanlah yang namanya AY positif, pangkatkan dengan koefisiennya. Sebanyak apa koefisiennya tadi? Sebanyak X, gitu dia. Lalu kalikan dengan tadi BX negatif, sebanyak apa koefisiennya adikku? Sebanyak yang namanya Y, gitu ya. Maka masukkan harganya. Kita masukkan harganya adikku, maka ini bahwa AY positif itu tadi XS gitu ya. Maka ini XS pangkatkan dengan yang namanya X, lalu BX negatif tadi sebanyak ini. Sebanyak ini ya, sebanyak yang namanya adalah YS. Ini aja masukkan ke sini, ini tadi, ini XS, masukkan ke sini. Maka kita masukkan ya, pelan-pelan ya, YS pangkatkan dengan yang namanya Y. Oke, tinggal kali silang. Kalikan pangkat ini. Menjadi apakah nanti hasilnya? Menjadi XX gitu ya. Maka S pangkat X. Kalikan di sini. Keluarkan ya. Y pangkat Y. Kemudian S pangkat yang namanya Y. Adikku ini kan sama-sama S. Maka bisa kita dekatkan ya. Jadi nanti bagaimana dia? Bawah sama dengan nanti X pangkat X. Lalu Y pangkat Y. Kemudian S. X tambahkan dengan yang namanya adalah Y. Inilah nanti adik-adikku untuk mencari yang namanya dikatakan KSP AX BY. Hubungan nanti dikatakan KSP dengan kelarutan. Jadi nanti ketika nanti disuruh mencari KSP, ini rumusnya. Lalu kalau nanti, Bang, bagaimana untuk mencari kelarutan? Oh, gampang aja. Tinggal membalikkan aja. Menjadi apa dia? Maka nanti adik-adikku, kalau disuruh nanti mencari kelarutan, bahwa KSP AX BY, bagikan dengan ini. Ini bagi ya. Bagi dengan ini. Menjadi apa? X pangkat X, kemudian Y pangkat Y sama dengan S. Ini kan X tambah Y, kan gitu kan, ya? Ini pangkat, kalau pangkat dia menjadi akar ke lawannya, kan gitu, akar. Akar apa nih? X tambahkan dengan Y. Inilah nanti adik-adikku untuk mencari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sangat gampang. Inilah nanti adikku rumusnya, gitu ya. Jadi gampang. Bang, kalau nanti seandainya Bang di sini 2, di sini 1, oh gampang. Oh tidak masalah. Masukkan aja rumusnya ini, gitu ya. Atau singkatnya adikku, bahwa AX artinya indeks A pangkatkan dengan diri sendiri, lalu indeks B pangkatkan dengan diri sendiri, lalu kalikan dengan kelarutan, pangkat X tambahkan Y, tambahkan dengan yang namanya semua indeksnya adikku. Gitu ya. Jadi itu mencarinya adikku. Nanti kita masuk contoh, ini dulu pahami rumus yang abang kasih ini tentang KSP ini. Ini dasarnya. Kalau sudah mantap ini, maka selanjutnya soal sudah gampang, gitu ya. Jadi ini dulu paham dulu. Oke adikku, untuk mengapakan ini dulu pahami adikku yang abang terangkan ini. Kalau tidak mengerti nanti bisa kau tanyakan, gitu ya. Bisa nanti melalui WA atau yang namanya telepon ya, bisa ya, SMS. Nanti adikku bisa juga kalau ada tugasnya bisa nanti di WA kan ya, supaya nanti ya abang bantu untuk mengerjakan tugasnya. Oke, di 085360020303. Adikku itu dulu, sebentar lagi abang lanjutkan kembali ya. Beberapa menit lagi kita dengarkan dulu adikku lagu atau iklan berikut supaya kita agak fresh ya. Jangan kaku kali karena kimia ini sangat gampang adikku. Jadi nggak susah. Jadi nggak usah kau pikirkan yang susah kapan ya. Kimia udah susah enggak ya? Ini paling gampang adikku ya. Oke, kita dengarkan dulu adikku sebuah lagu berikut ini.
Oke adikku ya, kita lanjutkan kembali bersama SCN Mengajar melalui Radio GAT FM. Kita lanjut beberapa contoh soal lagi adikku ya, karena sebentar lagi kita pun akan masuk program lain. Maka adikku, itu tadi rumusnya, kita tinggal masuk yang namanya contoh ya. Contoh bagaimana mengerjakannya nanti adikku. Yang pertama gitu ya, gini, kalau nanti dikatakan adikku kelarutan ya, kelarutan dikatakan nanti adikku adalah AG yang namanya BR adalah kita buat dulu angka ya, 2 dikali 10 pangkat minus 3. Lalu ditanya gitu ya. Dikatakan adalah berapakah dikatakan KSP AG dikatakan adalah BR gitu ya. Oke, adikku, kalau seperti ini gampang ya. Jadi udah kelarutan ya, sama lihat ya, kelarutan ya. Kelarutan dikatakan adikku adalah AG adalah 2 kali 10 minus 3. Berapakah KSP-nya? Makanya langkah pertama kita makan. Langkah pertama adikku lah jawab. Ya, jangan lupa ya. Maka ionkan dek senyawanya. Apa tadi senyawanya? Yaitu adalah AGBR. Maka kalau kita ionkan menjadi apa? Yaitu AG positif, tambahkan yang namanya BR negatif. Kenapa Bang? Karena ini satu indeksnya gitu ya, sama ya. AG itu muatannya positif 1, BR itu selalu minus 1. Kalau kita misal kalau ini S, kalau 1S, di sini pun 1, menjadi apa deh? S. Kalau di sini pun 1, menjadi apa deh? S. Kalau disuruh mencari KSP, maka tadi apa KSP? Bahwa KSP AGBR itu tadi adalah hasil kali kelarutan ion-ionnya. Pangkatkan dengan koefisien menjadi apa? AG positif kalikan nanti dengan yang namanya BR negatif, lalu pangkatkan dengan koefisien masing-masing ionnya. Berapa BR-nya koefisiennya? 1. Berapa AG ya? 1. BR berapa? 1. Tinggal memasukkan berapa harga AG tadi ionnya. Maka ini adalah S. Maka S pangkat 1, BR juga S pangkat minus 1. Maka berapa kalau dikalikan D? Menjadi S pangkat dikatakan 2 adikku. Inilah adik-adikku mencari yang namanya KSP AGB BR. Maka menjadi S pangkat 2. Maka adikku, maka tinggal masukkan harganya. Berapa tadi KSP-nya? 2. Maka KSP dikatakan AG BR sama dengan menjadi 2 kali 10 pangkat minus 3, pangkatkan dengan 2. Maka 2 pangkat 2 berapa? Menjadi, adikku sampai sekarang berapa? 4. 4 dikali 10 pangkat minus 6. Inilah adik-adikku untuk yang namanya mencari yang namanya KSP AG BR. Maka jawabannya adikku lah 4 dikali 10 pangkat minus 6. Ini adikku contoh yang pertama ketika nanti yang diketahui itu adalah kelarutan. Lalu yang ditanya adalah KSP. Lalu Bang, bagaimana Bang kalau nanti yang ditanyanya itu kelarutan, yang dikasih tahu KSP gitu ya? Oh gampang, sama aja deh, tinggal membalikkan aja adikku ya, gampang. Contoh gini, diketahuilah dia adikku dikatakan adalah KSP daripada yang namanya PBI2 sama dengan adikku adalah Abang buatkan yang namanya 4 dikali 10 pangkat minus 12. Lalu ditanya adikku, berapakah yang namanya kelarutan gitu ya? Kelarutan atau yang namanya daripada PBI2. Berapakah kelarutan PBI2? Gitu ya. Tadi kan yang pertama tadi kelarutan, lalu ditanya KSP. Kalau ini KSP yang dikasih tahu, lalu ditanya kelarutan. Apa aja dia? Maka langkah pertama kita bahkan di langkah pertama itulah jawab gitu nih ya. Itu langkah pertama. Kemudian diionkan apa itu PBI2. PBI2 kita ionkan menjadi yang namanya PB2 positif tambah I negatif. PB-nya sekali 1 sama ya, setarakan dulu ya. I-nya berapa sih D? 2, I sini 1. Otomatis ini kita kalikan 2 gitu ya.
Kalau tadi kita misalkan di sini deh kelarutan ini S, kelarutan ya, nggak apa-apa ya. Kalau satu koefisiennya S, satu juga koefisiennya ini adalah S. Lalu kalau dua bagaimana? Ya 2S, kalikan aja kan gitu. D, langsung tadi bahwa KSP PbI2 adalah hasil kali kelarutan ion-ionnya, yaitu apa? Pb2 positif, pangkatkan koefisiennya 1, lalu kalikan dengan I minus, koefisiennya berapa deh? 2, gitu ya. Maka tinggal masukkan deh, bahwa tadi Pb2 positif itu sebanyak S, maka ini S pangkat 1, ini I negatif sebanyak 2S, maka 2S pangkatkan 2. Inilah KSP-nya, tinggal kita hitung ya. Maka 2 pangkat 2 berapa deh? 4. Maka S pangkat 2, maka pangkat 2. 4S, di sini kan pangkat 2, di sini kan pangkat 1. Menjadi pangkat berapa deh? Pangkat 3 gitu ya. Inilah dikatakan KSP PbI2. Lalu kan D yang dikatakan tadi KSP. Yang ditanyakan kelarutan, tinggal masukkan aja angkanya. Berapa dari KSP-nya? 4. Maka kita masukkan ya. 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 4S pangkat 3. Kita matikan adikku. Ini bisa mati ya. CKCS. Maka menjadi berapa diri? 1 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan S pangkat 3. Maka deh ini akar pangkat 3 ya, akar ya. Maka artinya sama aja pangkat ini bagikan ini. Gitu aja deh. Maka menjadi ini 1 kali 3 1 dikali 10 pangkat minus 12 bagi 3 sampai sekarang berapa nih? Sampai sekarang itu masih 4. Itulah dek dikatakan kelarutannya. Adik-adikku, inilah dulu berbicara hasil kali kelarutan dengan kelarutan adikku. Mudah-mudahan adik-adikku semua mengerti dimanapun berada. Ya, kalau tidak mengerti bisa nanti adikku dilihat di YouTube kita ya adikku ya. Nanti ada mau bertanya, silakan aja adikku di WA. Bisa nanti ke WA 085360020303. Atau bisa langsung ke nomor WA Abang langsung 081263350376. Sekali lagi saya ulangkan 081263350376. Kalau ada pun soal yang tugas yang dikasih oleh Bapak Ibu gurumu, bisa kau kasih sama Abang, nanti Abang bantu untuk menjawab dengan baik dan benar adikku ya. Adikku, demikian dulu hari ini ya, pertemuan kita tentang yang namanya SCN mengajar melalui radio. Besok akan kembali adikku SCN mengajar melalui radio KFM. Itu adikku tetap di waktu dan durasi yang sama di pukul 9 sampai nanti jam 11 adikku. Tetap stay di 88,2 GFM, Wisdom and Life for You, Rahimah dan Kehidupan GFM, supaya adikku nanti makin terbantu kalian mengerjakan yang namanya tugas yang dikasih oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, adik, kalian makin paham. Gitu. Kalau sudah makin paham, maka adik otomatis kalian akan mengerti, lalu bisa kalian menjadi bintang kelas atau juara kelas. Kalau bisa adik juara kelas, maka adikku bisa kalian ikut nanti jalur undangan untuk masuk perguruan tinggi negeri adikku. Itu harapan kita supaya kami tetap semangat serius dalam belajarnya, ditingkatkan ya. Jangan adik merasa jenuh-jenuh untuk belajar. Ingatlah ya, untuk memerangi kemiskinan itu adalah yaitu dengan belajar, itu ya, dengan pendidikan, gitu ya. Itulah salah satu untuk memerangi kemiskinan di dunia ini. Makanya orang-orang berlomba untuk yang namanya belajar. Adikku, nanti pun kelas 9 bisa juga ya diikutkan nanti ke sekolah kita. Ingin ketemu dengan Abang nanti Bang Bercis Purba, ya bisa bergabung di sini di Sekolah Cahaya Negeri, ya. Abang juga sekolah pengajar juga di bimbel ya, SE sama seperti tadi Kak Silvi ya. Adikku, itu yang perlu tetap semangat serius pendengar GFM dimanapun berada, tetap berharap berdoa ini cepat berlalu ya, corona ini, supaya pun kita makin bisa tatap muka dalam belajar. Demikian adikku, terima kasih, selamat pagi. Pak, udah Pak. Oke. Semangat. Mantap, Pak. Aduh, yuk.